sistem peredaran darah. Kalau gotong royong itu hari ini. Oke. Tadi sudah ada yang jawab. Bu, minggu lalu kita belajar tentang gangguan sistem peredaran darah, Bu, sama buat pantun tentang sistem peredaran darah. Hari ini, apa Ibu bilang? Hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Apa coba? Tentang pantun, Bu. Ya pantun juga, tapi temanya tentang apa? Tentang Gotong royong. Nah, hari ini masuk kita ke pembelajaran yang ketiga pada subtema 3, yaitu tentang apa? Nah, ada 3 pelajaran kita. Ada 3. Yang pertama apa itu? Ibu besarin dulu ya, nggak nampak enak. Ya, ibu besarnya. Oke. Sudah nak? Sudah. Ada 3 pembelajaran kita hari ini. Apa yang pertama, Asya? PPKN, Bu. Tentang PPKN. Yang kedua ada apa, Zelda? Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Yang ketiga apa, Intan? Ada tentang IPS. Bahasa Indonesia dulu yang kita masuki. Apa itu yang pertama? Belajar tentang pantun. Bu, lagi-lagi pantun. Bu, lagi-lagi pantun. Ya kan? Tapi biar semakin terlatih cara membuat pantun, mengerti apa itu ciri-ciri pantun. Namun hari ini temanya berbeda biar kalian tidak bosan. Yaitu temanya hari ini tentang gotong royong. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati contoh pantun, siswa dapat menganalisis isi pantun yang disajikan secara tertulis. Nanti Ibu tampilkan. Ya kan? Yang kedua, dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong dalam masyarakat, siswa dapat menentukan pengertian apa itu gotong royong, unsur-unsurnya, manfaatnya. Lalu yang ketiga, apa tujuan belajar kita hari ini? Dengan membaca bacaan tentang gotong royong, siswa dapat menentukan akibat-akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya penerapan apa? Penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Yang selanjutnya itu apa, nak? Kegiatan menuliskan tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat. Siswa dapat menganalisis tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Bu, kita punya tanggung jawab. Di masyarakat kita juga punya tanggung jawab. Selanjutnya apa, Ibu? Dengan kegiatan membaca interaksi sosial, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Yang dimana, Bu, di lingkungan kalian? Kan berbeda-beda kan? Ada orang budaya itu apa, Bu? Adat istiadat. Berbeda-beda tidak? Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Minang. Ya kan? Berbeda-beda suku dan budaya. Itu yang Ibu maksudkan di tujuan yang tadi. Yang terakhir apa, nak? Dengan kegiatan menuliskan bentuk interaksi yang pernah dilakukan dalam bentuk tabel, siswa dapat menentukan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar kalian. Oke, kita masukin yang pertama, yaitu tentang pantun. Nah, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani bacakan? Rebutan ya kan? Oke, Hamid dulu, Ibu mau. Ayo coba Hamid. Siang-siang makan buah kedondong, rasa takut melihat besarnya ular. Marilah kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, tadi Hamid sudah baca. Siang-siang makan kedondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Ayo, apa sih yang dimaksud? Apa amanat yang terkandung dalam pantun tersebut? Cara berani? Ayo, kakak. Tentang gotong royong. Kalau gotong royong katanya ngapain? Cepat apa katanya? Apa itu, Bu, cepat kelar? Siapa yang tahu? Mantap, anak Ibu. Artinya cepat siap. Gitu, mas, semangat belajarnya ya kan? Senang, Bu, walaupun dimulai
Iya. Nih ya, per kelompok ya nak ya, dibaca ya. Udah nak semuanya? Dibaca ya bahan ajarnya ya. Nah itu nanti. Sekarang saatnya kita mengerjakan terlebih dahulu LKPD. Apa Bu itu lembar kerja peserta didik. Yang bagaimana itu Bu? Kalian membuat pantun tentang gotong royong. Oke. Nah Ibu bagi ini kan ya. Yuk. Apa itu bacaannya nak? Apa itu Bu? LKPD 1 Bu? Membuat pantun. Oke. Diisi di mana Bu? Di sini ya sayang ya. Ya nak ya. Diisi di sini nak. Nanti semuanya maju ke depan ya, mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Ya, dari pantun yang ini tentang apa nak? Tentang bergotong royong. Ayo kerjasama, dikasih ide dan pendapatnya. Ini nanti tulis ininya ya nak, nama-nama anggotanya. Baru di sini pantun. Ayo, idenya masing-masing ya, kreativitasnya masing-masing. Sebutkan namanya. Siapa aja? Nama panggilannya saja, tidak usah nama panjang, biar nggak ini biar nggak. Hah? Bu kasih waktunya 5 menit aja. Suara Ibu serak-serak, ya kan? Serak Ibu. Ya berlomba siapa yang duluan siap ya. Ayo nih kasih idenya saya. Nanti ada perwakilan kelompoknya yang maju ke depan ya sayangnya. Tidak usah semua ya nak ya. Satu kelompok satu orang lah ketuanya. Yuk, nanti Bu tengok benar tidak ya sajaknya, benar tidak ya 4 baris, ya kan? Itu ciri-ciri pantun kan? Bu ya, tunggu temannya yang lain belum selesai ya. Tentang apa itu saya? Oh, tentang tanggung jawab. Ada yang tidak paham tanyakan sama Ibu. Oke, tunggu temannya yang lain ya nak. Sudah siap. Ayo, tak apa-apa, jangan terburu-buru. Yang penting benar.
padu. Mereka hidup rukun, aman dan damai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Ayo. Tadi biar fokus dulu semua. Si Arga melempar batu tenggelam di dasar sungai. Jika warga bersatu padu, mereka hidup rukun, aman dan damai. Apa amanat yang terkandung dari pantun kelompok 3 ini, Nak? Siapa yang tahu? Tentang apa? Mereka hidup Tentang warga yang hidup rukun. Kalau dia bersatu padu, pasti dia bisa hidup rukun, aman dan damai. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok kita. Kelompok berapa lagi? 1 dulu. Gak sabar si Hamid. Ayo kelompok 1, Nak, maju dah. Anas. Sampaikan ke depan gini sama kawannya dulu. Tunjukkan hasilnya. Dah, bacakan. Petik mangga dengan gala, mangga dijual di pasar baru. Sebagai pelajar di sekolah, kamu penuhi tanggung jawabmu. Itu tadi kelompok 3 tentang gotong. Kalau ini tentang apa tadi? Tanggung jawab. Jadi kita itu punya banyak tanggung jawab. Tanggung jawab di lingkungan, tanggung jawab di sekolah, ya kan? Di rumah. Ingat si Hamid pelajaran kita hari ini, ya kan? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti tadi isi dari amanat yang ada di dalam pantun kelompok 1 itu tentang apa tadi? Tanggung jawab. Tanggung jawab di mana tadi? Di rumah. Di sekolah yang pastinya kalau yang dibuat kelompok 1. Oke, silakan dulu Anas. Oke, sekarang kelompok 5. Ayo. Nah, ikut suaranya sayang. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan yang baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Tentang apa tadi, ayo? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti kelompok 5 sama seperti Bapak. Bertanggung jawab di mana tadi sayang? Bertanggung jawab dengan ibu. Berarti kalau ibu di mana? Di rumah. Oke, tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Bapak. Yang benar kelompok 4. Ayo siapa yang maju? Yuk. Cantik ini Hamid. Dah. Baca ke saya. Siang-siang makan buah gerendong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Tentang apa tadi? Gotong royong. Yang terakhir ada kelompok 2. Ya. Kasih jalan aja. Wes, sama yang paling tadi ya. Yuk. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil lupakan hidup bahagia. Oke, tepuk tangan. Siapa yang dengar tadi kakak bilang apa? Tentang apa sih? Tentang saling membantu. Saling membantu. Katanya gini, turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Si dia siapa sih? Oke, bergotong royong penduduk sekampung, hati mufakat hidup Bahagia. Artinya kalau kita bergotong royong, hidup rukun, kita bahagia. Karena orang yang berantem aja kerjanya, bahagia apa hidupnya? Yang ada stres ya kan? Yang ada penyakit bersarang di tubuhnya. Tapi orang yang hatinya apa? Bermasalah, sering marah aja sama orang, ya kan? Terus habis itu sering aja gak rukun sama tetangganya, temannya, itu adalah orang-orang yang tidak sehat. Ya kan? Yakin kan orang yang
royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan Buat kesatuan suara saya. serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Stop. Lanjut. Ayo, siapa yang mau? Apa ini? Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkannya pertolongan yang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Stop. Lanjut. Azam. Untuk menjaga hubungan Lakukannya Azam. Azam ini kalau baca kencang kali dia. Ayo, kuat-kuat. untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat. Maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab Kuat Azam. sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Oke, lanjut kelompok 5. Siapa yang belum? Ayo, siapa yang berani? Yain. Bagian jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh, pelaksanaan peraturan jam What's soalnya Jain? masyarakat dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan peraturan dalam masyarakat tersebut guna menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. 2. Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat untuk menjaga dan memelihara persatuan antara warga masyarakat dibutuhkan yaitu berbagai Kuat sayang. A. Membina keserasian dan keseimbangan Oke, semuanya telah membaca bahan bacaan yang ada di buku kalian, ya kan? Tentang apa itu nak tadi yang kalian baca Hanifah? Kalau ibu perlu apa? Mau tahu ibu dulu? Kalian memahami nggak isi bacaan yang kalian baca tadi? Buat suaranya sayang, malu-malu kali suaranya. tentang bergotong royong. Iya, bergotong royong di mana nak? Masyarakat. Tadi langsung nyamper ya Pak. Masyarakat bu. Berarti dia dari tadi memahami apa yang dia baca. Sekarang coba perhatikan layar yang di depan kamu. Apakah kegiatan gotong royong termasuk interaksi sosial? Iya apa tidak? Ya. Ibu jelaskan sedikit. Interaksi sosial artinya interaksi. Interaksi itu artinya kamu itu berhubungan dengan orang lain. Nih, ibu sama si Buset ini interaksi tidak? Interaksi. Jadi kalau bergotong royong itu interaksi sosial tidak? Iya, karena sosial itu apa namanya? Bersangkut paut dengan orang banyak. Orang banyak, dengan orang di lingkungan kita. Itulah makhluk sosial. Kita itu makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Berarti kita itu juga termasuk, gotong royong itu juga termasuk interaksi sosial. Kenapa? Ada orang gotong royong yang sendirian? Enggak.
lembar kerja kalian yang kedua. Ini diisi juga secara kelompok ya nak ya. Nah, dikerjakan dari sekarang. Kalau ada yang nggak paham tanya ibu ya nak ya. Tuliskan bentuk interaksi yang pernah kamu lakukan di lingkungan. Nah, bentar ya, Bu pinjam. Oke, di sini tadi ada tuliskan bentuk interaksi yang pernah kamu lakukan di lingkungan. Yang pertama bidang ekonomi. Interaksi kamu dengan lingkungan kamu bidang ekonomi apa? Misalkan kalian membantu orang tua jualan, ya kan? Habis itu bidang politik apa nak? Misalkan kalian membantu kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, ikut berpartisipasi. Lalu bidang sosial dan budaya apa? Misalkan ada perlombaan seperti apa? Tentang masak-memasak, apa namanya itu? Masak-masakan ada disediakan ya kan? Baru habis itu acara-acara 17 Agustus. Bidang moral, apa bidang moral? Nah itulah termasuk ke dalam gotong royong. Ataupun apa nak? Ataupun apa bu? Misalkan kalau dalam bidang moral, menjenguk tetangga yang sedang sakit, seperti itu ya nak ya. Nah ayo dikerjakan. Ibu kasih waktunya 5 menit ya nak ya. Siap nak? Siap. Mantap anak itu ya. Ini ada video. Pak, ibu kumpul dulu ya pakai D2-nya. Ini nggak dikumpul saya, ini bahan aja untuk kami. Kumpul ya. Udah siap kan semuanya? Gampang ya kan, karena kan cuma satu kegiatan ya kan. Nah, ini ibu akan masuk dalam materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang bergotong royong. Dan ini ibu ada tayangkan sama kalian sebuah video yang ada 2 videonya. Yang satu penjelasan, makanya perhatikan. Lalu nanti video kedua ibu akan menayangkan Sopo Jarwo, tahu kan? Senang? Senang. Biar nggak ngantuk ya kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 untuk muatan PPKN kompetensi dasar 3.2. Materi yang kita pelajari adalah gotong royong dan tanggung jawab masyarakat. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal bersama-sama dan terjalin erat karena sistem, tradisi, atau aturan tertentu. Dalam masyarakat sering terjadi kegiatan gotong royong.
gotong royong merupakan tradisi warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dulu kala. Di dalam gotong royong terdapat rasa rela berkorban, semangat berbagi, tolong-menolong, kerjasama, kebersamaan, dan persatuan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dan bantu-membantu untuk mencapai hasil atau tujuan bersama. Gotong royong memiliki beberapa unsur. Unsur sendiri artinya adalah bagian asal atau bagian pembentuk. Nah, unsur-unsur yang terdapat di dalam gotong royong. Yang pertama, dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, mengedepankan kerukunan dan persatuan, serta bersifat kekeluargaan. Pelaksanaan gotong royong membawa manfaat bagi kita semuanya. Berikut ini manfaat gotong royong. Yang pertama, pekerjaan menjadi ringan dan lebih mudah. Yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, gotong royong dapat menjaga kerukunan antar warga. Yang keempat, dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan rasa solidaritas atau setia kawan dan kekeluargaan. Melaksanakan gotong royong di lingkungan sekitar kita merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Nah, kita ingat betul bahwa tiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Tanggung jawab anggota masyarakat adalah pelaksanaan tugas dan kewajiban seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Macam-macam tanggung jawab anggota masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, memelihara persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Nah, berikut ini cara kita memelihara persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang pertama, hidup rukun antar warga masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan masalah sosial atau masalah bersama dengan musyawarah. Yang ketiga, bergaul tanpa membedakan suku, agama, atau aliran politik. Yang keempat, selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk pergaulan antar suku bangsa. Serta yang kelima, mengadakan bakti sosial untuk meringankan derita warga yang terkena musibah atau bencana. Macam tanggung jawab anggota masyarakat yang ketiga, yaitu memiliki rasa solidaritas atau setia kawan terhadap warga lain dengan cara gotong royong, serta menghapus tindakan diskriminasi atau pembedaan perlakuan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari disintegrasi atau perpecahan masyarakat. Selain memiliki tanggung jawab, anggota masyarakat juga memiliki hak. Berikut ini hak anggota masyarakat. Yang pertama, menikmati lingkungan bersih. Yang kedua, dapat beraktivitas dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lainnya. Yang ketiga, bebas menjalankan kegiatan agama sesuai yang dianutnya, serta mengembangkan kebudayaan daerahnya. Sedangkan kewajiban anggota masyarakat, misalnya mematuhi aturan atau norma dan hukum di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, seperti kerja bakti, gotong royong, atau ronda malam. Yang keempat, menghormati tetangga dengan jalan hidup rukun bersama tetangga. Yang kelima, selalu merawat kebersihan lingkungan, sehingga lingkungan selalu asri, nyaman, dan sehat untuk ditempati bersama. Serta membantu tetangga yang terkena musibah atau mengalami kesulitan.
kita telah tahu perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Sehingga pada akhirnya tanggung jawab tercermin dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang baik. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak satu lagi ya. Ini pasti kalian semangat. Tadi ngantuk-ngantuk ya kan, karena suaranya juga sendu gitu ya kan. Nah, ini baru pasti kalian semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga semuanya, hari ini saya sebagai ketua RW akan mengumumkan bahwa lomba kebersihan buat tahun ini sudah dimulai. Alhamdulillah, saya dapat info nih dari Pak Lurah bahwa buat juara tahun ini selain piala dan piagam penghargaan, Pak Lurah juga bakal ngasih hadiah berupa uang tunai. Ini dibayar ini Iya. Nah, atas perhatiannya saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas, lo ini mau kemana tuh, Pak? Aku mau ngekoordinir warga untuk kumpul kerja bakti, wo. Wes, gak usah repot-repot, Panas. Tenang aja, ada saya kok. Maksud kau apa ini, Zaru? Wes toh, pokoknya Panas cuma diem aja, duduk manis, yang tenang. Semua saya yang beresin. Dah, wes, tenang, sini. Zaru, beresanku kok jadi tak enak ini ya. Cemana ini? Bang Jarwo. Udah toh, Dit, jangan ganggu. Aku ini lagi serius-seriusnya. Mending kamu tuh cek lagi ke daerah yang mana gitu yang masih kotor. Tapi Bang Jarwo, kan harusnya kita kerja bakti bareng-bareng kan? Aduh, ya wes toh. Kamu Cuk ya sama Adit jalan lagi aja sana. Pokoknya jangan ganggu. Ya, oke lah kalau begitu Bang. Adit jalan dulu ya Bang. Bos, istirahat dulu, Bos. Kamu lagi ikut-ikutan. Ya udah toh, kamu tuh tenang aja. Ini kan buat kita. Ya kalau menang kamu tahu sendiri tuh hadiahnya. Bisa kita jadi modal, tidak sih? Tapi Bos, kata Ojek tadi kan, kita harusnya gotong royong, Bos. Loh, ini coba kamu itu kalau bareng-bareng sama yang lain masa biayanya dibagi sama buahnya orang dan kita dapat berapa kita bisa apa pikir kalau bingung sendiri wes kamu makanya kamu tenang aja biar aku bersihin kamu ini nanti Bos,
Bos Jarwo, bos, bangun bos. Ngapain kita tadi? Kita menang kan bang? Kita juara lomba kebersihan lagi ya bang? Iya tak? Iya. Maafin saya bang. Saya ini terlalu bersemangat kan. Soalnya kan saya itu itu loh bang. Iya, Wo, iya. Kan, Ane juga udah sering ingetin. Lagi pula, kalau urusannya soal duit, Wo, kagak bakal ada habisnya. Iya bang, iya maafin ya. Duh ya Allah, ini gara-gara saya kampung kita jadi kalah ya bang ya. Saya siap tanggung jawab guys. Saya bakal bersihin semuanya. Saya bakal bersihin di mana yang masih kotor. Hanya Jarwo, gotong royong itu bareng-bareng. Gotong royong itu prinsip penting bangsa Indonesia yang sekarang sebagai nilai-nilai Pancasila dan terus teruskan sejak ini. Dan gotong royong sudah jadi kebiasaan rakyat Indonesia sejak dulu. Barangkali setiap hari kita perlu menjaga kebersihan. Ayo berani jaga berhenti kita semua tentangnya menjadi engkau bersahabatan. Oke, seru nggak filmnya? Lucu ya kan? Pingsan dia gara-gara apa? Siapa yang bisa ngeliat tangan bisa si Jarwo tadi? Ayo, Jarwo, dia tadi kenapa Jarwo? Buat suaranya. Ayo, malu-malu dia coba. Ayo, buat suaranya dulu. Kenapa si Jarwo tadi di video itu? Dia pingsan karena kecapean ngerjain sendiri ya kan? Gara-gara apa dia ngerjain sendiri? Benar, karena dia mau menang sendiri. Dia mau hadiahnya untuk dia sendiri. Padahal arti dari gotong royong apa nak? Kerja sama berarti kerja sama-sama. Bukan kerja sendiri kayak si Jarwo. Biar apa? Gara-gara dia mengharapkan pamrih. Gara-gara dia tidak mengharapkan hadiah untuk dia sendiri. Padahal kalau menang dirasakan sama-sama karena mengerjakannya juga bersama-sama. Oke. Apa akibat dari kalau kita tidak mau bergotong royong di dalam lingkungan kita? Lingkungannya cemat, kotor, lalu apa lagi? Bisa menyebabkan banjir, longsor, apa lagi? Kampungnya bau, banyak sampah, iuh gitu ya kan? Gimana? Ya, jadi agar kita terhindar dari itu semua kita harus
warga masyarakat. Nih, isi anaknya. Iya, isi. Isi saya. Hak dan kewajibannya. Gotong royong apa, unsurnya apa tadi yang dibacakan temannya. Ayo diisi ke situ. Yang tadi yang disebutkan teman-temannya itu yang kalian tulis nah. Ya, nggak ditulis betulan di sini nanti belakangnya. Oke? Ya, sini, sini, sini. Tempat yang kosong, tempat yang kosong, tempat yang kosong. Oke, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nak. Nih, 1, 2, 3 dan 4. Oke, ibu perbesar ya biar nampak. Itulah yang kalian isi di LKPD yang dibagikan tadi. Ya, jelas kan? Coba langsung jawabannya saja, nggak usah pakai tulis lagi itu. Yang ini tidak usah ya Naya. Yang ini tidak usah. Yang ini saja. Saja. Karena suaranya sayang, ayo kerjakannya pakai tangan, nggak pakai mulut. Sayang. Ya, yang nggak paham tanya ibu. Tapi tadi kan kalian sudah paham. Berarti sudah bisa mengerjakannya kan? Ya, Nifa. Kalian kasih pendapat lah, nak. Apa tadi gotong royong gue bilang? Bekerja sama.
sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1 Ya, ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ayo, bacakan anak. gotong royong adalah bekerja sama. Lanjut, bacakan aja biar tahu waktunya. Unsur gotong royong Meliputi pekerjaan menjadi cepat dan selesai dan ringan. baru bawahnya. Manfaat gotong royong adalah membersihkan lingkungan kita akan menjadi bersih dan nyaman dan wangi. Oke, tepuk tangan untuk satu. Nah, kelompok 2, silakan. Ayo kemana? Kelompok 2, cepat. Oke. Enak. Oke, ayo. Arsyad yang buat, Arsyad. Tak gantian, sama saja udah. Udah, ayo. Kami dari sama-sama kompas semuanya. Gotong royong adalah hak kewajiban masyarakat untuk bekerja sama dalam membersihkannya. Unsur-unsur gotong royong Meliputi. Ayo dengarkan, Nak. pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan. Manfaat gotong royong adalah lingkungan menjadi bersih dan bebas dari penyakit. Sudah, Nak? Tepuk tangan untuk kelompok. Siapa? Kelompok 3, ayo maju sayang. Ayo, Nak. Pelan-pelan sayang. Aduh, makanya kamu maju kan jatuh siapa itu? Ayo, sama-sama. Kelompok berapa pergerakan ini kalian? Kami dari hasil. Malu-malu kelompok 3 ini kan? Padahal 3 laki-laki aja. Coba lah. Ayo, bacakan. Dengar nggak ini? Ibu kasih mic lain, Nak. 1. Bekerja sama. 2. Lingkungan akan bersih, wangi, dan terhindar dari penyakit. 3. Pekerjaan akan menjadi ringan, pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti kita simpulkan secara bersama-sama ya, biar pelajarannya cepat selesai. Ayo, maju. Ini jangan lagi malu-malu. Ayo. Ayo. Kami dari kelompok 4. Kita sendiri. Semua suaranya. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kelompok kami. 1. Gotong royong adalah bekerja sama. 2. Iya, karena kita tinggal di situ. 3. Lingkungan akan bersih dan wangi. 4. Pekerjaan akan mudah dan ringan. Oke, sama tidak? Sama. Ya sama dah. Ayo, orang ini beda. Nanti kita tengok ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, silakan. Kelompok yang terakhir. Ayo saya nanti. Ayo, ayo. Ayo, awas sekali. Nggak makan rupanya 2 hari nih. Ayo, sudah datang satu kelompoknya. Kami. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Wah, kelompok orang ini kan. Ya, dari kelompok 5. Ayo bacakan, Nak. Gotong royong adalah kerja bakti, yaitu kerja sama. Unsur gotong royong adalah pekerjaan menjadi ringan, pekerjaan jadi cepat selesai. Manfaat akan bersih dan wangi dan nyaman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Dan semuanya benar, semuanya tidak ada yang salah. Kenapa Bu? Memang benar.
lingkungannya. Nggak aktif ya kan, nggak kenal warga lingkungan, orang-orang ngapain dia nggak tahu, di rumah aja kerjanya. Nggak boleh seperti itu ya. Oke, apa unsur-unsurnya tadi? Ya unsur-unsurnya itu melakukannya secara bersama. Oke, sekarang tibalah kita di akhir pelajaran kita. Tapi sebelum itu, Ibu mau kan membagikan tes formatif. Ini dikerjakan individu ya nak ya. Individu nanti Ibu kasih waktu lalu Ibu kumpul. Ya nak. Oke, dikerjakan. Boleh Bu, apa Bu kerja sama Bu boleh, tapi kerjakan masing-masing. Maksudnya tidak contek-contekan ya. Ada yang nggak paham tanya Ibu.